Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencerah Hikmah. Kali ini kita akan bahas 5 aksi nekat percobaan pencuri jasad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan aksinya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah dan dimakamkan di rumah Aisyah dan kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dengan ketat dan ditutup dengan penjagaan dari tentara kerajaan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya umat yang ingin mendekat ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, juga untuk menghindari adanya kemungkinan upaya mencuri jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat setidaknya ada 5 kali upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Mesir, hingga penguasa di negeri-negeri Eropa yang bersekutu dan berencana mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Namun rencana dan tindakan gagal tersebut selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 aksi pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam sejarah tersebut. Yang pertama, masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi. Kisah pencurian tersebut ditulis oleh Ilyas Abdul Ghani, yaitu penulis sejarah Masjid Nabawi. Dia menulis jika percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh raja dari Daulah Fatimiyah. Pada mulanya sang raja memeluk Islam, dan kemudian menjadi zalim. Pada saat itu, seorang sindik mengusulkan kepada raja agar mereka mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik perhatian dunia kepada negerinya. Sehingga negerinya menjadi pengganti Madinah dan banyak dikunjungi orang asing. Namun rencana tersebut gagal dan pada saat malam kejadian perencanaan pencurian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar ke Madinah. Sehingga membuat bumi terguncang dan menjadi penghalang aksi kejahatan tersebut. Kedua, masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi, bagian 2, upaya tersebut dilakukan lantaran rencana pertamanya gagal. Saat itu, prajuritnya berhasil masuk Madinah dan menggali tanah untuk bisa masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyerukan kata-kata, "Nabi kalian akan diambil jasadnya." Mendengar itu, masyarakat setempat pun melakukan penyelidikan dan mendapati orang suruhan Raja Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi sedang menggali tanah dan mereka pun kemudian dihukum. Yang ketiga, pada masa penguasa Eropa sejarawan bernama Ali Hafiz dalam bukunya menuliskan jika pada 1164 Masehi kondisi umat Islam sedang kemah karena sedang masa perang salib. Sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat musim haji, diutuslah 2 orang Eropa untuk mencuri jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang utusan tersebut menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Keduanya ditugaskan untuk mengintai dan mencari kesempatan mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melakukan pengintaian, keduanya menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Keduanya kemudian membuat lubang dari dalam kamar yang dipesan menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksi itu pun kembali digagalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki, Sultan penguasa Mesir dan Syurian. Sultan tersebut bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan kaget dan terbangun serta melakukan wudhu dan kembali melanjutkan tidurnya. Namun mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Maka keesokan paginya, Sang Sultan bercerita kepada para menterinya. Mereka merasa jika ada yang tidak beres dengan Madinah. Maka Sang Sultan berangkat ke Madinah dengan 1000 pasukan dan membawa harta yang dimiliki. Sesampai di Madinah, ia salat dan berziarah di pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, dia meminta penduduk dan peziarah berkumpul. Dia pun membagikan harta yang dimiliki dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang asing yang ada di dalam mimpinya tersebut. Namun ia tak bertemu dengan 2 orang asing tersebut. Lalu Sang Sultan bertanya, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Maka ada yang menjawab, "Jika tidak ada,
kecuali 2 orang asal Andalusia yang sedang khusyuk beribadah di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun dicari dan dilakukan interogasi. Pada awalnya keduanya mengaku sebagai peziarah Muslim. Namun wajah mereka terlihat ketakutan dan jawaban berbelit. Singkat cerita, mereka mengaku sebagai tentara salib yang mengaku melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha pencurian dilakukan dengan menggali tanah dan keduanya kemudian dihukum mati. Selanjutnya aksi keempat, kelompok perampok. Upaya itu dilakukan saat sekelompok perampok tengah melaksanakan aksinya kepada para jamaah haji. Mereka kemudian nekat untuk mengambil jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka secara terang-terangan mengatakan niat mereka. Para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut. Namun upaya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang mengikuti para perampok tersebut dan menangkap mereka serta memenjarakan mereka. Terakhir, pada aksi kepukul 5.40 orang yang hendak gali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Usaha tersebut dilakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Mereka ingin menggali tanah di tengah malam. Namun digagalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bumi yang terbelah menjadi 2. 40 orang dengan niatan buruk itu pun kemudian terkubur di dalam bumi. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.